Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hamidi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Alhamdulillah lagi baik. ya. Ketemu lagi untuk kegiatan supervisi yang sekarang, kegiatan hari ini. Kegiatan kita ada 3, seperti biasa ada pra observasi, kemudian proses observasinya, kemudian yang terakhir paskanya. Nah, yang pertama pra observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan ke Pak Hamidi. Iya. Yang pertama mungkin tentang persiapannya Pak Hamidi, bagaimana persiapannya untuk performanya di kelas? Untuk persiapannya udah saya persiapkan RPP-nya dan nanti pas pembelajaran sudah kita siapkan LKPD juga untuk peserta didik nanti. Oke, berarti udah secara administrasinya udah lengkap ya Pak Hamidi. Tinggal bagaimana performanya nanti di kelas. Oke, untuk kegiatan hari ini saya jadi supervisornya. Ada beberapa hal yang akan saya bantu amati Pak Hamidi. Namun yang saya tanyakan adalah apa kompetensi yang bisa saya bantu untuk amati untuk Pak Hamidi itu apa? Nanti yang pertama bisa diamati bagaimana komunikasi dalam pembelajaran. Dan juga bisa nanti bagaimana dalam pengelolaan kelas. Oke. Atau bisa memimpin kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Oke. Nanti di dalam kegiatannya itu terdiri dari apa saja? Ada 3 ya? Iya, ada 3 tahapan nanti. Yang pertama pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua nanti kegiatan inti. Sama kegiatan penutup yang terakhir. Ada 3 tahapan ya Pak Hamidi ya. Ada pertama pembukaan atau pendahulu, kemudian kegiatan inti, sama yang terakhir kegiatan penutup. Nah, nanti dari ketiga tahapan ini, yang mana yang mau Pak Hamidi saya bantu amati? Dari tahap kedua aja. Dari tahap kedua kegiatan aja. Pembelajaran. Dari kegiatan intinya berarti ya? Iya. Oke. Kemudian menurut dari Pak Hamidi sendiri, bagaimana penilaian Pak Hamidi terkait apa yang akan Pak Hamidi kembangkan hari ini? Apanya yang Pak Hamidi mau kembangkan? Maksudnya dari anak itu kompetensi apa saja? Potensi dari kemampuan dalam pembelajaran atau komunikasi. Iya. Komunikasinya apalagi? Tadi ada diskusi nggak? Ya ada nanti diskusi, keaktifan di dalam bekerja kelompok, gimana presentasinya juga nanti. Presentasinya, apalagi yang Pak Hamidi mau kembangkan, dinilai dari kegiatan hari ini? Dari segi anak-anak? Iya, dari segi anak-anak. Masuk kompetensi terhadap pengetahuan juga nanti, pembelajaran. Iya, begitu. Pembelajaran, itu aja? Iya. Oke. Yang terakhir, untuk yang kegiatan ini, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Pak Hamidi terkait observasi observasi hari ini yang akan kita lakukan? Apa harapan Pak Hamidi? Harapannya ya bisa nanti kita lihat gimana kelebihan dan kekurangan dari hasil. Kelebihan dan kekurangan ya. Mana letak kelebihan kekurangan dalam pembelajaran dan untuk meningkatkan kompetensi kita juga sebagai guru. Nanti dari ada 3 tahapan ini Pak Hamidi mau yang saya bantu amati ada di bagian yang kedua ya, di bagian kegiatan inti, kemudian ada beberapa hal kompetensi yang mau Pak Hamidi tingkatkan, itu nanti saya bakal bantu untuk mencatat di lembar observasinya saya. Nanti setelah ini Pak Hamidi langsung ke kelas, nanti di sana saya akan melihat bagaimana performanya Pak Hamidi. Kemudian yang terakhir nanti di pasca, nanti kita kembali untuk refleksi diri ya Pak Hamidi ya. Untuk kegiatan pra ini kita akhiri. Pak Hamidi bisa langsung ke kelas, nanti saya langsung ke kelas. Silakan Pak Hamidi, udah siap? Iya, selalu siap. Semangat, nanti kita langsung bareng-bareng ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya.
Sudah siap belajarnya? Nah, baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena sampai hari ini, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Baiklah, kemarin kita sampai limit fungsi rasional di ketahinggaan ya. Oke, jadi materi kemarin nanti ada kaitannya dengan materi kita yang sekarang ya. Makanya untuk sekarang yang kita bahas adalah menentukan limit irasional di ketahinggaan ya. Menentukan limit fungsi irasional di ketahinggaan. Jadi ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Jadi nanti sebelum kita mulai pembelajaran kita ingat dulu materi yang kemarin ya. Ini sebelum kita mulai belajar dulu, ini apa itu bilangan irasional dulu ya. Atau nama lain irasional itu apa? Bentuk akar ya. Jadi irasional itu maksudnya bentuk akar. Lawan dari bilangan rasional yang kemarin ya. Kalau rasional itu adalah bilangan pecahan ya. Kalau fungsi berarti fungsi pecahan. Kalau irasional berarti fungsi bentuk akar. Jadi kalau bilangan irasional bilangan yang tidak bisa diubah menjadi pecahan ya, itu bilangan irasional. Jadi ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita, kalian bisa menentukan nilai limit fungsi irasional di ketahinggaan ya. Nanti pembelajarannya kita menggunakan metode diskusi ya. Nanti Pak Guru jelaskan sedikit bagaimana konsep atau menentukan nilai limit, dan Pak Guru kasih beberapa contoh soal nanti. Setelah itu nanti kita buat kelompok ya. Kalian nanti berdiskusi mengerjakan soal yang di buku LKS-nya ya. Nanti ada beberapa soal yang kalian diskusikan bersama. Nanti penilaiannya apa saja? Nanti ada 3 penilaian yang akan Pak Guru nilai di sini. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan ini nanti berkaitan sama materi yang kita bahas hari ini ya, limit fungsi rasional. Nanti dari hasil diskusi kalian kumpulkan nanti ya. Apa hasil diskusi nanti kalian kumpulkan. Setelah itu nanti di akhir pembelajaran ada kuis nanti ya, ada soal nanti untuk menguji pemahaman kita ya. Ada berapa soal untuk menilai hasil pembelajaran kita. Yang kedua nanti keterampilan. Keterampilan apa yang kalian peroleh dari hasil pembelajaran pada pertemuan kali ini. Termasuk nanti bagaimana kalian bisa memecahkan masalah ya dari lembar kerja yang kalian sudah kumpulkan nanti ya. Nanti juga ada nanti keterampilan dalam hal berkomunikasi ya, karena nanti ada perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Terus bagaimana yang tidak bisa presentasi? Bagaimana cara melihat keterampilan berkomunikasi? Nanti bisa dari bertanya atau menanggapi ya dari hasil presentasi yang disampaikan oleh perwakilan temannya nanti. Yang ketiga nanti penilaian sikap. Kalau penilaian sikap nanti Pak Guru nilai dari kegiatan observasi ya, pengamatan. Termasuk keaktifan kalian dalam diskusi ya, keaktifannya dalam mengerjakan. Baiklah, pada halaman 10 ya, di sana ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah dalam menentukan nilai limit fungsi rasional di ketahinggaan. Ada berapa langkah di sana yang digunakan untuk menyelesaikan? Ada 2. Apa saja?
Coba Silvan ya. Coba Silvan bacakan yang 2 langkah itu. Yang pertama apa? Kalikan fungsi rasional dengan bentuk sekawannya. Nah, yang kedua, Telah diperoleh suatu fungsi rasional berlangkah-langkah menentukan limit fungsi rasional. oke, ada 2 langkah. Yang pertama kita mengalihkan dengan akar sekawan. Ya, akar sekawan sudah kita bahas di kelas 10 dulu ya. Nah, kemarin juga sempat kita bahas. Setelah kita kalikan dengan akar sekawan, kita peroleh fungsi rasional. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Jadi setelah ketemu fungsi rasional, baru kita menggunakan langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi rasional di ketahinggaan. Nah, atau juga bisa nanti ada cara lain ya. Ada cara lain yang kita gunakan, jadi boleh ya. Nah, boleh juga kita menggunakan rumus untuk menentukan nilai limit ketahinggaan. Nah, misalnya di sini ya. Misalnya bentuk limit, karena ini bentuk rasional berarti bentuk akar ya. Nah, misalkan di sini AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, nilai limitnya itu ada 3 kemungkinan nanti. Ada 3 kemungkinan. Ya, nilainya itu bisa dilihat dari koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Nah, yang pertama, jika nilai A itu lebih kecil dari P, maka nilai limitnya itu min tahingga. Yang kedua, jika nilai A lebih dari P, nilai limitnya tahingga. Nah, yang ketiga, jika A sama dengan P. Ini jika nilai A sama dengan P, nah ini kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ini B min Q per 2 akar A ya. Jadi kelompok yang digunakan kelompok ini ya, di sekitar ya teman ini sekitar meja ya. Nah, bisa nanti berempat di setiap kelompoknya. Nah, waktu mengerjakannya 20 menit ya. Yang 3 soal bisa 20 menit. Nanti sisa dari waktu kita gunakan untuk presentasi ya. Ya, Rizka. Dia dapat 6 itu. Yang mana? B itu B min B. Ini yang ini. A-nya berapa? 1, B-nya min 1, C-nya 1. P 91. Nah, Q-nya 3. 12. Biar sama dengan mis. Nah, itu tinggal masukkan ke rumus. Ya, 20 menit. Maju menjelaskan. Nah, ini jadi 3 kuadrat. Akar dari B kuadrat limit X kita hingga akan menjadi limit. Oke, Rizka, siap yang nomor 1A. Oke, nanti yang 1B kelompoknya Maulitan ya. Silakan.
Setelah selesai temannya menjelaskan ya. Jangan dipotong temannya di saat menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari mana kita dapat yang semuanya. Perhatikan ya. Nah, kita pertama-tama itu kita menentukan nilai A-nya, nilai A, B, C, nilai A, B, dan C. Dan nilai A-nya itu adalah ini 1. Dan B-nya itu adalah, ini kan min jadi min 1. Dan nilai C-nya itu adalah 1. Yang kedua, kita menentukan nilai P. Yang ini. P-nya itu adalah 1 dan Q-nya itu adalah 13. R-nya itu adalah min 10. Dan kita masukkan ke rumus. Yang ini B dikurangi Q per 2 akar A. Sama dengan B-nya itu min 1 dikurangi 13 Q-nya. Per 2 A-nya itu akar 1 dan sama dengan adalah min 13 per 2 sama-sama dibagi 2 sama dengan min 7 per 1. Gimana? Mungkin ada yang bertanya? Bisa dipahami? Atau ada yang bertanya? Mungkin ada yang bisa bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi temannya? Ya. Nah, hasil akhirnya. Hasil akhirnya berapa itu? Mau Min 7 per 1 sama dengan min 7. bisa tidak ditulis, bisa tidak ditulis, satu bisa tidak ditulis, sama dengan min 7 ya. Itu Mas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam mengerjakannya. Yang pertama, kita ketahui limit X tak hingga 3X min akar 9X kuadrat ditambah 2X min 7 sama dengan limit. Karena ini belum menjadi akar, jadi kita kuadratkan agar bisa menjadi akar. Jadinya akar 3X dipangkatkan 2 dikurangi akar 9X kuadrat ditambah 2X min 7. Kemudian lanjut, ubah 3X kuadrat kan sama dengan 9. Terus kemudian X kuadrat, jadinya akar 9X kuadrat dikurangi 9X kuadrat, akar 9X kuadrat ditambah 2X min 7. Jadi diketahui nilai A sama dengan 9 dan nilai B-nya tidak diketahui, jadi ditulis 0. Kemudian nilai C juga tidak diketahui, jadi ditulis 0. Kemudian nilai P-nya sama dengan 9, Q-nya sama dengan 2, dan R-nya sama dengan negatif 7. Jadi kalau dia sama A dengan P-nya, jadi rumus yang kita pakai adalah B dikurangi Q dibagi 2 akar A sama dengan jadi masukkan nilai 0, nilai B sama dengan 0, dengan Q sama dikurangi dengan Q sama dengan 2, kemudian dibagi dengan 2 dan akar A sama dengan 9. Jadi 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dibagi 2 dikali akar 9 sama dengan 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, sama dengan diperkecil lagi hasilnya jadinya sama dengan 1
min 1/3. Sudah. Ada yang mau bertanya? Atau Gimana, yang sudah menanggapi jelas? dari hasil atau yang kurang jelas? Sudah? Ya, jelas atau ada yang bertanya atau ada yang menanggapi dari hasil presentasi temennya? Ada yang menanggapi? Atau yang masih belum dimengerti? Dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini untuk menentukan nilai limit fungsi irasional di ketahinggaan ada 3 ya. Ada ketiga kemungkinan nilainya. Ya, tergantung dari nilai koefisien dari variabel pangkat tertinggi di setiap bentuk akar. Nah, ada 3 kemungkinan itu. Yang pertama nilainya berapa? Yang pertama nilainya negatif tahingga jika A lebih kecil dari P. nilai A lebih kecil dari nilai P. Kemungkinan yang kedua A lebih besar dari nilai A lebih besar dari nilai P. Dan yang ketiga, jika nilai A sama dengan P, maka nilai limitnya B min Q per 2 akar A. Oke. Nah, untuk sebagai penilaian akhirnya ada kuis ya. Nah, nanti dibuka halaman ini, halaman 14. Kerjakan yang nomor 7 ya. Nah, nanti dikumpulkan sebagai nilai kuisnya. Halaman 14 soal nomor 7. Ini tugas mandiri ya, dikerjakan mandiri. Sudah? Ayo yang sudah dikumpulkan ya. Betul? Sudah? Ayo dikumpulkan ya. Oke, baiklah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nah, dari awal sampai Pak Guru perhatikan semua sudah aktif, ya, sudah aktif diskusi. Dan dari hasil evaluasi tadi, dari hasil kuis, ternyata semua sudah bisa menyelesaikannya, ya. Nah, jadi ingat seperti tadi kesimpulannya bahwa untuk menentukan nilai limit fungsi rasional atau bentuk akar ini, bisa kita menggunakan rumus ya. Tergantung dari nilai koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Apabila yang nilai A lebih kecil dari P, nilainya min tahingga. Kalau nilai A lebih dari P, maka nilainya tahingga. Dan yang ketiga, bila sama, nilai A sama dengan P, kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang menentukan nilai limit trigonometri di ketahinggaan ya. Jadi kita kembali lagi ke trigonometri ya. Jadi ingat-ingat lagi materi tentang identitas trigonometri ya. Baiklah, untuk lebih barokahnya mari kita tutup untuk pertemuan kita kali ini dengan kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi kegiatan kegiatan mengajarnya, Mas Rul? Bisa berjalan lancar. Oke, berjalan lancar. Saya melihatnya juga berjalan lancar sekali tadi. Dari kegiatan proses pembelajaran yang tadi, bagaimana menurut Pak Hasrul performanya Pak Hasrul tadi? Kelas. Menurut saya sudah baik dan lancar. Oke, lancar. Lihat dari praktik
ketertiban anak-anak dalam menjawab, dalam berdiskusi, antusias juga dalam menyelesaikan dan aktif juga bertanya bagi ada yang mengalami kesulitan. Dari kegiatan yang tadi, berarti bisa Pak Hasrul ceritakan nggak apa namanya rangkaian dari kegiatan Pak Hasrul di kelas itu apa saja, bisa diceritakan ulang? Dari rencana pembelajaran sudah kita buat, sudah kita rancang dari metode, dan kita sudah merencanakan untuk melakukan teknik diskusi. Pakai diskusi. Kita bentuk kelompok kecil, terlihat 5 orang, kita kelompokkan. Nah, setelah itu kita sampaikan materi beberapa masalah, lalu mereka jawab dengan masing-masing kelompok. Oke. Berarti presentasi masing-masing Nah, kelompok. nanti setelah selesai dalam 30 menit, ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas. Perwakilan saja. Ya. Nanti bentuk hasil mereka yang tadi diskusi itu dikumpulkan atau tidak? Ya, nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Oke. Luar biasa sekali. Tadi saya juga mengamati dari performanya Pak Hasrul. Boleh saya menyampaikan pendapatnya saya tentang kompetensi yang udah kita sepakati, mana yang saya harus amati, yang saya bantu amati dari Pak Hasrul itu. Saya mau sampaikan tadi hasil observasinya saya di kelas dengan kegiatan terutama yang seperti yang Pak Hasrul inginkan di kegiatan inti ya Pak Hasrul. Saya lihat masih ada secara overallnya udah semua aktif, semua mengikuti kegiatan-kegiatan yang udah Pak Guru Pak Hasrul sendiri rancang ya, udah dari tujuan dan sebagainya. Tapi ada satu kelompok ini Pak Hasrul tadi saya lihat yang masih kurang aktif. Ya, kurang aktif, bahkan ada maju ya presentasi ya tadi. Bagaimana itu menurut Pak Hasrul yang seperti itu? Jadi di sana dalam pembagian kelompoknya, nah di sana rata-rata mungkin kemampuan anak yang di bawah atau berkemampuan sedang. Kebanyakan tadi di kelompoknya wanita di sana rata-rata. Nah, kita perhatikan di sana pembagian kelompoknya tadi, satu kelompok memang kemampuannya di bawah. Di kelompoknya siapa tadi? Di kelompoknya Maulitan ya? Ya, Maulitan mesti memang mereka tergolong. Kebanyakan tadi di kelompoknya Maulitan di sana rata-rata. Nah, kita perhatikan di sana pembagian kelompoknya tadi, satu kelompok memang kemampuannya di bawah. Di kelompoknya siapa tadi? Di kelompoknya Maulitan ya? Ya, Maulitan mesti memang mereka tergolong memiliki kemampuan yang lebih teman-temannya. Oh gitu. Kelompok yang kurang aktif ini masih mungkin belum paham juga materi yang tadi disampaikan. Oke, berarti kalau yang saya lihat tadi udah sesuai dengan standar yang sudah sesuai dengan kompetensi yang Pak Hasrul sendiri inginkan. Dari kegiatan presentasi itu ada beberapa kelompok yang aktif dan ada satu kelompok yang dua kelompok ya. Bagaimana menurut Pak Hasrul mendengar hasil pendapat saya yang tadi menyampaikan hasil observasi saya yang tadi? Apakah Pak Hasrul juga merasakan hal yang sama dengan saya? Memang tadi ada kelebihan dan kekurangan, termasuk yang tadi kurang aktif. Ya, jadi benar juga. Ya. Pak Hasrul tadi udah melihat ya ada yang nggak aktif juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Hasrul, dari kegiatan yang tadi, dari permasalahan yang terjadi di ketika pelaksanaan itu, bagaimana tindak lanjut Pak Hasrul atas permasalahan hal tersebut? Ada hal yang Pak Hasrul mau ubah atau lanjutkan atau dimodif dan sebagainya, itu bagaimana? Ya, ini bagus sekali. Nanti ini sebagai
refleksi kita sendiri sebagai pengajar, nanti bagaimana dalam berkomunikasi yang baik terhadap peserta didik, dan bagaimana pengelolaan kelas yang baik juga. Dan pembagian kelompoknya juga nanti kita perbaiki lagi, kita lebih heterogen lagi, ya jangan nanti yang memiliki kemampuan lebih di satu kelompok, ya supaya semua nanti kelompoknya aktif. Oke. Berarti Pak Hasrul tinggal memodifikasi aja ya tinggal bentuk kita- pemilihan kelompoknya ya. Kelompoknya lagi kita lebih lihat karakter, lihat kemampuan, lihat komunikasinya juga nanti kita lebih Oke. perhatikan lagi. Oke, untuk segi penugasan ada hal tindak lanjut atau modifikasi dari segisan atau bentuk bentuk mereka presentasinya ada modifikasi atau bagaimana? Dari tugas selanjutnya Untuk apakah Pak Hasrul tetap menggunakan metode yang sama atau strategi yang sama atau bagaimana? mungkin bisa kita gunakan metode yang lain lagi yang bervariasi supaya siswa nanti juga lebih antusias. Oke. Mungkin dari metode yang lebih interaktif ya Pak Hasrul, Iya. seperti itu. Kemudian setelah tadi Pak Hasrul udah rancang mau modifikasi dari proses pembentukan kelompok, kemudian bentuk penugasan LKPD yang lebih interaktif, media yang lebih interaktif. Kira-kira nih kapan Pak Hasrul mulai melakukan hal itu? Kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Pak Hasrul untuk mewujudkan hal itu? Mungkin untuk bisa mulai besok juga bisa kita Bisa ya. Iya, kita rencanakan nanti bisa dari teman, bisa dari guru senior. Oke, berarti kolaborasi dengan Iya. teman sejawat ya. Masih bisa deh. Oke, untuk yang terakhir nih, nanti ini yang akan saya catat di hasil di surveinya, lembar observasinya saya. Kemudian dari proses ini mungkin ini sebagai refleksi kita untuk bagaimana kita lebih baik lagi untuk kedepannya Pak Hasrul, terutama bagaimana kita lebih menghidupkan kelas itu mungkin. Seperti itu juga maunya Pak Guru ya. Iya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya ada kegiatan juga, Pak Hasrul Iya. juga mau Iya. masuk kelas ya. Oke. Ya, ada jam berikutnya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di supervisi yang selanjutnya ya Pak Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.